Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memberikan pernyataan malam ini menjelang Yom HaZikaron, hari peringatan Israel untuk para tentara yang gugur dan korban serangan teror. Netanyahu membahas upaya Iran untuk menghancurkan negara Yahudi dan bagaimana Israel akan terus berjuang melawan kekuatan apapun yang membahayakan rakyat Yahudi. Iran, seperti di setiap generasi, bangkit melawan kita untuk menghancurkan kita. Mereka berencana memusnahkan kita dengan bom atom. Jika kita tidak bertindak, nama Natanz, Fordo, dan Isfahan, tempat-tempat kematian ini, akan bergabung dengan nama-nama kem kematian, Auschwitz, Birkenau, dan Treblinka. Tapi kita bertindak dan menghancurkan misi pembantaian itu. Teman-teman terhormat, inilah perbedaan nyata antara kehidupan kita di pengasingan yang mengerikan dan kehidupan kebangkitan di tanah Israel. Berbeda dengan masa lalu yang tidak terlalu jauh, hari ini kita memiliki rumah dan kita harus menjaga kelangsungan hidupnya dengan penuh kewaspadaan. Bendera kita dikibarkan dari jalur Gaza hingga puncak Hermon, dan para pilot kita menguasai langit wilayah ini sebagai bukti gemilang keunggulan kita atas poros Iran. Kita belum menyelesaikan tugas ini, tetapi dunia sudah mengetahui tekad kita untuk membela diri dan membela bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga kemanusiaan dari fanatisme barbar. Israel kecil dan sahabat besar kita, Amerika Serikat, memikul seluruh peradaban barat di pundak mereka. Israel kecil dan seluruh Amerika Serikat bergandengan tangan, menurut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan sekarang saya ingin menghadirkan koresponden senior I24 News English kami, Owen Alterman. Owen, pidato inilah yang benar-benar menandai dimulainya hari peringatan di Israel. Apa saja poin penting yang ingin disampaikan Netanyahu malam ini? Saya rasa ada dua poin utama yang perlu kita ingat, Nicole. Pertama, dia mengatakan atau bahkan mengakui dengan kata-katanya sendiri bahawa pekerjaannya di Iran belum selesai. Artinya, setidaknya untuk saat ini hasilnya masih ambigu. Bukan kekalahan total bagi Israel, tapi juga bukan kemenangan mutlak. Mungkin bukan seperti yang dibayangkan Netanyahu akan dia katakan menjelang Yom HaZikaron ini atau Yom HaTzmaut di hari berikutnya. Tapi dia sendiri secara implisit mengakui dengan mengatakan pekerjaannya belum selesai, bahwa pekerjaannya memang belum selesai, bahwa hasilnya masih ambigu. Dan itulah hasil yang dia bawa kepada publik Israel dan mencoba menggambarkannya sebaik mungkin. Yang kedua, Nicole, dan jika kamu mendengarkan dengan saksama, ada kontradiksi yang sangat mendalam dalam apa yang dikatakan Netanyahu. Di satu sisi, Yom HaZikaron dan narasi Israel adalah bagian dari kisah Yahudi yang unik. Di setiap generasi, mereka bangkit untuk menghancurkan kita. Fordo akan seperti Auschwitz dan Treblinka. Ini adalah bagian dari kisah Yahudi yang unik, dan syukurlah sekarang kita memiliki negara sendiri untuk membela diri kita. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat ada di sini untuk membantu, berbicara atas nama, dan berdiri membela seluruh peradaban Barat. Israel adalah agen Barat. Yang mana yang benar, Tuan Netanyahu? Holocaust bukan dilakukan terhadap peradaban Barat. Itu dilakukan oleh peradaban Barat. Atau setidaknya sebagai bagian dari perang saudara di dalam peradaban Barat. Ini tidak hanya muncul dalam pidato ini. Ini adalah kontradiksi mendalam dalam cara orang Israel berbicara kepada dunia secara umum. Dan saya pikir negara ini pada suatu saat harus memutuskan apakah kita bagian dari kisah Yahudi yang unik, membela diri kita sendiri secara heroik melawan dunia yang bermusuhan, atau apakah Israel entah bagaimana menjadi agen atau alat dari Barat yang membela Amerika Serikat, Eropa, dan semua yang lainnya. Itu adalah kontradiksi dalam pidato ini. Dan itu juga merupakan kontradiksi dalam narasi Israel secara lebih luas. Nicole? Owen Alterman dengan analisis yang baik tentang apa yang sudah kita lihat malam ini. Terima kasih atas pembaruannya.